jumpa lagi dengan Fram Beta VRD Channel. Jangan lupa untuk selalu hadir, dan untuk sahabat baru yang selalu amanah untuk like, komen, subscribe, dan share jika berguna untuk channel video saya ini. Di sini kita akan mengulas tips berternak cupang untuk pemula. Di sini akan saya jelaskan cara budidaya ikan cupang untuk pemula. Pertama, kita harus memilih ikan cupang sebagai peliharaan sekaligus untuk dibudidayakan. Memang bukan suatu hal yang saat ini Anda pasti sebagai pemula juga bisa menjalankan bisnis ternak ikan cupang asalkan tahu caranya. Ya sahabatku, dimanapun kalian berada, salah satu cara yang wajib diketahui para peternak pemula adalah mengetahui jenis kelamin dan tipe dari ikan cupang tersebut. Terdapat beberapa tips yang sangat penting untuk diketahui diantaranya. Yang pertama, ketahui jenis ikan yang akan di-breeding. Bagi pemula, membedakan antara ikan jantan dan betina maupun ikan hias dan ikan aduan mungkin akan cukup sulit. Padahal ada sejumlah tips budidaya ikan cupang yang bisa Anda gunakan untuk membedakan semuanya. Seperti jika ingin membedakan antara ikan cupang aduan dan ikan cupang yang digunakan sebagai ikan hias. Ciri ikan cupang aduan cukup mudah dibedakan, yakni dari gerakannya yang lebih aktif. Bahkan jika melihat ikan cupang lain, siripnya akan mengembang secara penuh yang menandakan bahwa ikan tersebut sudah siap untuk bertarung. Secara ukuran, antara lebar dan tinggi, ikan umumnya memiliki ketebalan dan besar yang sama dengan ekor yang bentuknya mengecil. Adapun ciri lain yang juga dapat dibedakan adalah pada bibir bagian bawah terdapat bintik-bintik yang mencirikan gigi yang runcing. Sementara itu, jika Anda ingin mengetahui cara budidaya ikan cupang hias, maka yang mesti diperhatikan adalah bentuk sirip dan ekor yang menjuntai panjang. Warnanya pun menarik dan beragam, serta lebih terang dan tidak kusam ya sahabatku. Terlebih ikan cupang hias banyak diperlombakan dari segi keindahan bentuk dan warnanya. Dari segi gerakannya cenderung lebih lambat dibandingkan tipe aduan. Meskipun demikian, ikan cupang hias biasanya akan mengembangkan ekornya jika melihat ikan cupang lainnya. Berbeda dengan ikan aduan yang lebih banyak mengembangkan siripnya. Kedua, pilihlah indukan yang berkualitas. Kenapa? Karena nanti untuk burayak akan menghasilkan indukan yang hampir sama karena berkualitas. Hal yang juga tidak boleh terlewat dari budaya ikan cupang adalah memilih indukan yang berkualitas dan kondisi yang baik. Indukan yang dimaksud tentunya berasal dari pejantan dan betina yang memiliki kriteria khusus dan sudah siap kawin ya. Selain itu, kondisi ikan juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada penyakit maupun cacat bawaan seperti sirip tinggi sebelah. Indukan jantan yang sebaiknya dipilih adalah yang setidaknya sudah berumur 4 sampai dengan 8 bulan. Bentuk badannya dan sirip cenderung lebih panjang, dengan warna yang lebih terang pada sirip ikan. Gerakan pun lincah dan lebih agresif dibandingkan dengan ikan cupang betina. Berbeda dari ikan cupang indukan. Indukan jantan cupang betina yang dipilih hendaknya yang sudah berumur 3 sampai 4 bulan. Ciri ikan betina adalah bentuk tubuh cenderung membulat dengan bagian perut yang membuncit. Siripnya pendek dan warna sisik terlihat kusam dengan gerakan yang lebih lamban dibandingkan dengan ikan pejantan. Itulah sisi dari indukan betina.
Baik, kita memulai budidaya cupang. Setelah mengetahui jenis ikan cupang yang akan dikembangkan, maka langkah yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan budidaya ikan cupang tersebut. Tempatnya atau pembuahan telur itu harus disediakan secara khusus dan tepat. Setidaknya Anda perlu menyiapkan 3 tempat. Kenapa dengan 3 tempat? Satu wadah yang besar, satu untuk si jantan, satu untuk si betina. Jadi tidak langsung dikawinkan, langsung ketemu dikawinkan ya. Jadi kita kasih untuk saling mengenal. Ya, baik pejantan maupun betina tidak serta-merta langsung dipertemukan dalam satu wadah. Perbedaan tempat ini akan membuat sebuah ikatan pendekatan dan melihat reaksi keduanya. Jadi pastikan wadah yang dipilih merupakan wadah bening sehingga ikan-ikan tersebut bisa saling melihat satu sama lain. Sembari menunggu proses pendekatan pada tahap budidaya ikan cupang ini, Anda dapat menyiapkan wadah ketiga untuk proses pemijahan telur. Siapkan saja wadah yang agak lebih besar dan lengkapi dengan bebatuan serta tumbuh-tumbuhan air untuk tempat pemijahan dan perlindungan anak-anak ikan nantinya. Jika sudah siap untuk kawin, masukkan ikan jantan terlebih dahulu ke wadah yang sudah disiapkan. Diamkan selama kurang lebih 1 hari supaya jantan mengeluarkan gelembung udara untuk perlindungan telur. Jika sudah siap, Anda dapat memasukkan ikan betina untuk kemudian ditutup wadahnya demi proses pemijahan. Setelah perkawinan dan pembuahan selesai, telur-telur akan tergeletak di dasar akuarium. Segera dikeluarkan indukan betina agar tidak memakan telurnya sendiri. Hal ini memang kebiasaan yang aneh yang dimiliki oleh ikan cupang betina. Kenapa demikian? Sehingga Anda perlu mengantisipasinya. Dalam sekali pemijahan, telur yang dihasilkan bisa mencapai ratusan, kendati demikian biasanya hanya ada di sekitar 30 sampai 50 telur saja yang akan bertahan dan menjadi burayak atau ikan-ikan yang berukuran sangat kecil. Setelah kurang lebih 2 minggu setelah pemijahan, Anda dapat memisahkan burayak dan indukan jantan di wadah yang berbeda. Anda dapat menunggu selama 1,5 bulan lamanya untuk mengetahui perkembangan ikan-ikan cupang tersebut. Setelah itu Anda dapat mulai mengembangkan untuk kemudian dapat dijual sesuai dengan jenis dan coraknya. Jangan lupa siapkan wadah budidaya ikan cupang yang tepat supaya perkembangan ikan-ikan tidak terganggu. Treatment khusus yang harus diperhatikan untuk ikan cupang. Untuk memelihara ikan cupang, hal yang perlu diperhatikan detail adalah tempat budidaya ikan cupang dan air yang digunakan. Wadah yang dipakai harus bersih dan rajin bersihkan. Air yang digunakan sebenarnya sih biasa menggunakan air bersih dan sumber apapun. Namun sebaiknya didiamkan selama sehari terlebih dahulu untuk menetralkan dari bahan kimia seperti klorin. 1. Memelihara dan menjalankan budidaya cupang tentunya juga tidak dapat terpisahkan dari pemberian berbagai jenis pakan. Untuk burayak atau anakan ikan cupang yang masih kecil dan berusia 3 hari, biasanya tidak perlu diberikan pakan khusus, sebab masih ada nutrisi yang tersisa di telur-telur mereka. Setelah 3 hari itulah mereka dapat diberi makan berupa kutu air dengan porsi yang cukup. Jika berlebihan, maka akan membuat burayak mati dan air menjadi kotor. Apabila sudah cukup dewasa, ada beberapa jenis pakan yang bisa diberikan, yakni jentik nyamuk atau cacing sutra. Ikan cupang adalah ikan cenderung lebih agresif dibandingkan dengan ikan jenis lainnya, sehingga sebaiknya Anda tidak memberikan pakan kering seperti pelet dan lebih banyak memberikan pakan yang aktif. Berikan pakan tersebut secara rutin, yakni 3-4 kali dalam sehari. Itulah beberapa tips mudah yang perlu diperhatikan dalam menjalankan budidaya ikan cupang. Asalkan telaten, tentu hasil yang akan didapat juga sangat menguntungkan.
Semoga untuk para sahabat selamat mencoba, semoga berhasil. Salam dari PRD Channel.